di situ, Pak. Pak. Biarin Bapak jangan di situ, Pak. Bapak ini banget sih. Wajar di rumah. Dari tadi kan kami udah kasih himbauan Iya ke ngerti, Bapak. saya bongkar ini dulu. Ya, Bapak jangan ngebahas-bahasain dong. Kalau Bapak kenapa-napa nanti gimana? Paling saya mati. Awas, awas Pak, kasih lewat, lagi gotong. Lah Bapak dari tadi nyolot banget. Bapak yang ngebentak-bentak saya loh dari tadi. Dari mana? Bapak duluan yang ngebentak saya. Gimana sih? Ya, pagi hari ini saya perjalanan menuju Bogor ya. Kemudian saya sengaja mengundang anggota Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Bekasi. Siap Bapak. Kabupaten Bekasi. Siap. Dan saya waktu pembongkaran yang terakhir itu di kali apa tuh? Yang kemudian ada yang protes, saya Siap. kepilihnya sekali aja. Siap. Ada bapak-bapak yang bikin tenda, Siap. tetapi semuanya sudah selesai. Alhamdulillah. Siap. Kali apa itu namanya? Tanggul Pak. Kali Gabus. Tanggul, Iya. Gabus. Iya. Itu daerah itu tuh Bekasi secara umum kumuh ya. Siap Bapak. Iya, banyak banget memang Mungkin puluhan ribu ya. puluhan ribu Bangunan Bapak, liar setiap- di bantaran Betul. sungai. Betul, setiap Dan kecamatan. itu pembiaran berlangsung berpuluh-puluh tahun. Siap Bapak. Ya karena dibiarkan berpuluh-puluh tahun, sekali ditertibkan berisik. Merasa terzolimi Bapak. Terzolimi, Iya, padahal Pak. sebenarnya tidak terzolimi. Siap Bapak. Yang terjadi adalah haknya sungai, Betul. haknya orang untuk melihat pemandangan sawah itu ditutupi oleh bangunan. Iya, Dan bahkan- dia sudah mengambil haknya orang lain. Iya, bahkan kali pun ditimbun Pak. Banyak yang Oh ditimbun. iya, ada kali yang berubah jadi bangunan 2 lantai. Betul Pak, yang di Sumberjaya juga terakhir yang kita tertibkan itu ternyata begitu bangunannya sudah tidak ada, ternyata itu kali Pak. Itu yang di Sumberjaya Tambun Selatan. Dan yang di itu juga kemarin Kali Gabus juga kalinya benar-benar mati Pak, enggak. Oh iya, nggak yang ada. kali gabus yang kali sepak sini, ini kali gabus. Terus lurus ke sini kanan Iya, kan. iya, betul. Waktu saya jalan kaki nyusuri, itu bangunan semua sungainya. Iya betul Bapak. Sudah, jadi bukan lagi di bantaran sungai, Bukan. bangunan di atas Di sungai. atas sungai, betul, Sungainya Bapak. dimatikan, dirubah jadi bangunan. Betul Bapak. Sebenarnya yang zolim tuh siapa kalau gitu? siapa ya Pak ya? Iya. Tetapi yang menarik itu bukan persoalan itu. Yang menarik tuh, loh, Mbak ini berani banget. Hai, Papa, ada Papa. Nah, kenapa berani begitu? Gini Pak, pertama yang jelas kami tuh Satpol PP mengikuti SOP Pak. Ya kan, sebelum saya mencak-mencak lah bahasa Bekasinya ya Pak ya. Kalau Bekasi kalau nggak mencak-mencak nggak akan Iya betul. didengar. Kebetulan saya asli orang Bekasi Pak, asli Asli ya? orang Tambun Selatan, Orang asli. Tambun Selatan. Iya asli. Jadi ibarat kata tuh kayak gitu tuh logatnya namanya mencak-mencak ya Pak. Sebelum kami saya pribadi mencak-mencak itu udah diomongin halus Pak, udah diomongin pelan-pelan. Bapak kenapa tidak membongkar bangunannya sendiri? Entar Bu, gini. Kami sudah dibentak-bentak. Sekali, 2 kali, kami masih dibentak-bentak. Jadi kan namanya saya juga manusia ya Pak ya. Kayaknya nih orang kok meremehkan banget petugas gitu Pak. Kita kan sudah di SP-kan, terutama sudah ada atensi dari Bapak Gubernur. Kedua kami sudah di SP-kan dari Bapak Bupati langsung. SP kami Bapak Bupati langsung. Kok warga pada meremehkan kami gitu loh Pak. Sejujurnya anggota-anggota yang lain juga greget Pak. Cuma mungkin yang berani saya doang. Gitu. Tapi di Bekasi itu kalau kita melangkah kalah gebrak selesai. Selesai Pak, bener Pak. Ketika orang mencak-mencak dia kita diem, selesai Iya, kalau di selesai, Bekasi. Pak, selesai. Izin Pak, saya juga sebelum menertibkan Kali Gabus, saya juga turun ke pasar SGC Pak. Nah itu kita di SP-kan dari jam 3 pagi sampai jam 8 pagi. Pasar SGC. Pasar tumpah SGC. Oh itu ini macetnya. Aduh Bapak, saya itu diomel-omelin juga Pak sama pedagang. Kan udah jam perjanjiannya kan pedagang dari jam 10 sampai jam 5 pagi Pak.
kami patroli itu ngeworo-woro pedagang itu mulai dari jam 5 kita kasih waktu sampai jam 6 tuh Pak ya untuk beres-beres. Itu tuh saya yang diomel-omelin, "Ibu," katanya, "saya ini pulang setiap hari," katanya, "bawanya utang Bu karena dagangan belum laku. Ibu kalau mau saya tutup borong dong." Jadinya gimana ya Pak? Ya kan udah. Tapi diborong waktu itu juga besok buka lagi. Iya betul. Kalau sama pedagang kita nggak ada benernya. Bener Bapak, bener. Terus gini juga, pokoknya di pemerintah itu pekerjaan yang paling apes tuh jadi Satpol PP. Betul Bapak. Ini kalau ngomong apes ya. Betul. Satpol PP ini kalau kita bekerja tegas sesuai dengan SOP, peka, maka kita tiap hari dicaci maki pedagang. Disumpahin Pak. Disumpahin pedagang, ya kan? Iya, Ya, pokoknya disumpahin siapapun yang melanggar peraturan. Betul Bapak. Nah, kotanya bersih, tertata. Yang dipuji nggak kan Satpol PP, yang dipuji bupati sama wali kota. Betul. Kami izin Pak, saya saya bercerita tahun 2016 kami pernah menertibkan di jembatan pintu 9 Jababeka. Itu Pak, teman saya sampai kepalanya bocor Pak. Dilempar. Dan itu maaf Pak, kebetulan saya di Satpol PP itu 11 tahun menjadi THL. Saya baru P3K itu kemarin yang pengangkatan. Oh, sekarang statusnya baru P3K? Iya, yang kemarin Maret itu Pak. Dulunya THL? THL saya 11 Waktu THL tahun. gajinya berapa? 1.800.000. 1.800.000 kepala bocor? Iya, betul Pak. Kepalanya bocor. P3K BPJS. berapa sekarang P3K? Gajinya 2,5 sama tunjangannya 1,5. Oh ya udahlah, jadi Iya. dapat 4 juta ya? Iya 4 jutaan. Pak. Jauh lebih baik ya? Alhamdulillah Beb. Yang jelas Suami itu. punya? Suami alhamdulillah ada Pak. Kerja? Kerja Pak. Kerja alhamdulillah. Kerja juga. Kerja juga alhamdulillah. Gitu. Pantesan udah bisa dandan. Kalau dandan kan emang kerja Pak gitu. Aduh. Iya. Nah, ke Satpol PP itu secara umum orang ngelecehin, Betul, ya Pak. kan? Betul, Karena Pak. mungkin kan tidak memiliki senjata, Betul, Pak. ya kan? Betul. Kemudian undang-undangnya juga nanganinnya pakai PPNS, Iya, status betul. penyidiknya. Iya, benar, ya Pak. kan? Jadi tindak pidananya tindak pidana ringan. Iya benar. Perda. Pak. Jadinya masyarakat juga Ngapain gua ngelanggar aja iya, katanya lah. ngelanggar aja ngapain sih gitu. Jadi Berprosesnya lama, hukumannya nggak lama. seimbang. Betul Pak. Jadi kita ya sedikit diremehin gitu loh Pak. Kadang kita kalau di lapangan suka dicaci maki, suka disumpahin, bahkan pernah dibawain golok Pak lagi pas di Tarumajaya itu bener-bener pernah ditunjukin golok gitu Pak, tunjukin senjata tajam pas kita lagi pendataan itu. Berat banget sih Pak emang, tapi saya senang menjadi Satpol PP Pak. Saya dari hati Pak, dari hati. Kelihatan. Iya. Fom. Saya Awas ya. Awas lu macam-macam sama gue. Gue kan kalau Bekasi. Iya gue bener. Tapi Pak. Aing juga masih Bekasi Iya, masih betul, ada. Bupatinya ada. Aing. Iya, benar. Orang Sunda kan? Benar, iya Pak. Sunda. Bapak Nah, Adi. tetapi yang sekarang penertiban sekarang jauh lebih gampang dibanding dulu. Betul Pak, betul. Kalau dulu SOP-nya kita sampai surat teguran 123 sampai surat peringatan 123. Kalau sekarang mungkin SOP yang baru kita hanya himbauan SP 1 sampai 3 Pak. Kita langsung bisa pembongkaran. Dan yang paling utama yang sekarang itu pembongkaran didukung oleh warga. Betul Pak. Didukung oleh netizen. Betul Pak. Ketika kita Alhamdulillah. turun ke lapangan, warga di situ bantu. Pak, bongkar Pak. Alhamdulillahnya respon positif di media sosial tuh alhamdulillah ke kita tuh sekarang Satpol PP lebih positif gitu Pak. Iya. Kayak misalnya ada yang ya namanya ini ya Pak, ada aja yang Satpol PP gini-gini, tapi ada yang ngebales gitu Pak, netizen yang lain lah, lo namanya bukan tanah lo sendiri gini-gini, ada yang kayak Benar. gitu. Jadi udah responnya alhamdulillah udah positif. Yang Pak. penting Satpol PP-nya jangan menyalahgunakan kewenangan. Betul. Misalnya terima setoran pedagang ya, yang melanggar, ngambil japrem, itu yang merusak. Itu yang merusak. Selama kita Siap. konsisten, rakyat pasti nurut. Insya Allah Pak. Ya Gitu. di pasar SGC juga sempat saya tanya ke pedagangnya, Pak gimana? Dulu Bapak ini bayar lapak itu berapa? Bayar lapaknya berapa katanya? Kata pedagangnya, Bu, waktu masih dipegang preman, satu lapak itu bisa 250.000 sehari Pak. Iya Bu, katanya semenjak dipegang ibu-ibu katanya sama Satpol PP, sama polisi semua, sama Pemda, cuma bayar 50.000 untuk listrik sama
kebersihan. Oh, dulu semenjak- 250.000. Iya, itu ke preman, Pak. Tidak Sama- bayar listrik, Enggak, Pak. Pokoknya tidak bayar kebersihan. enggak. Jadi Pokoknya 250.000 aja. iya 250.000 itu kata Per- sampah enggak per hari, Pak. Per hari. Per hari. Saya itu nanya ke 3 pedagang, Pak. Pas saat saya jaga. Pasar SGC. Iya, katanya semenjak premannya ditangkepin, Bu, ibu yang pegang, Pemda yang pegang semua udah nggak ada, Bu, tuh namanya preman apa pungutan preman gitu, cuma bayar 50.000 buat listrik sama sampah. Dan katanya hari gitu. ini ada yang bagus loh hari ini. Kelihatan kompak antara polisi, Satpol PP dengan para bupati, wali kota dan gubernur. Iya, siapa? Sehingga premanisme sudah mulai turun. Dan menurut saya menuju zero. Insya Orang Allah. nggak berani lagi speak up, Betul. mungut-mungut, Betul, mengorganisir diri, Iya, betul, ya Pak. kan? Betul. Dan bukan hanya di pasar, itu bangunan-bangunan liar di Iya. bangli-bangli di bantaran sungai juga setor juga Setor sih lihat. juga ya, Pak. Orang dia juga beli kan. Beli. Semuanya juga pada ngomong, saya kan beli. Ya, lagian kenapa? Maksudnya gini, kalau pikiran saya ya, Pak, kan kamu yang punya uang, kamu yang punya hak untuk membeli di mana kamu mau membangunkan bangunan. Kenapa udah tahu tanah pemerintah masih dibeli dan dibangun permanen gitu loh, Pak? Dan kenapa juga tanah yang tanpa suratnya dibeli dan dibangun? Nah itu, Pak, sampai kan dikatain ibu mah enak banyak uangnya, kata siapa, Pak? Gajinya 1,8. Nah, gaji cuma 1,8. Maaf Pak, saya pribadi aja masih numpang sama orang tua. Saya aja belum punya rumah pribadi. Buat kuliah pun belum mampu gitu kan, Pak. Bener-bener kayak kata siapa gitu. Itu mah cuma pilihan aja. Ibu punya uang, bapak punya uang. Ya bapak tinggal nyari tanah yang bener gitu, yang ada suratnya. Kalau mau mendirikan bangunan, kan masyarakat jadi kayak seenak-enaknya gitu, Pak. Beli ini, bangun sampai sekian. Begitu kita tertibkan nggak seneng, Pak. Ya kan? Iya. Malah ngerasa banget terzolimi. Ngerasa pasti bahasanya, saya mah cuma orang susah begini. Saya orang kecil, tapi sama. lapaknya 30. Nah, lapaknya 30 ya kata saya. Apalagi kita anggota, Pak. Maaf aja ya, anggota kami juga masih banyak yang ngontrak, Pak. Iya. Masih banyak yang tinggal sama orang tuanya. Mungkin adalah beberapa yang sudah punya rumah, sudah punya aset-aset lah. Tapi kebanyakan itu ya gitu, Pak, ngontrak, masih tinggal sama orang tuanya gitu. Jadi tanggapan Bapak gimana, Pak? Bapak mendukung penuh, Pak? Full. Kan Full. gubernur yang pertama ngebongkar di Bekasi tanpa SP malah. Iya, betul, Bongkar Pak. sekarang. Ini kami juga berterima kasih banget, Pak. Bapak benar-benar udah mendukung kami. Jadi kami Pak, selama ini kan Satpol PP benar-benar diremehkan ya, Pak ya. Ini contoh nih di sini nih, ya kan? Iya, Tuh. betul. Kan dulu bangunan liar penuh full, ya kan? Benar, Pak. Nah, sekarang sudah mulai rapi. Yang menikmati siapa? Warga kan? Kita pun yang di jalan jadi kayak, wih enak banget, malah kelihatan gitu. Tapi warga ini juga sampai sekarang kesadaran lingkungannya masih rendah. Pak, Bapak, itu dekat saung itu banyak yang buang botol minuman plastik pinggir jalan sama dusnya, tolong dipungutin ya. Dekat saung, dekat tadi Bapak berdiri ya. Ya. Kita hadapi warga, mohon maaf ya. Cara buang sampah aja masih diajar. Belum ada kesadaran ya, Pak. Kesadaran. Loh, Kesadaran. bukan hanya buang sampah ke pinggir jalan, tapi buang sampah di sungai. Betul banget Di itu. Bekasi coba, orang satu truk buang sampahnya ke sungai. Iya, benar banget. Terus yang dari tukang-tukang sampah yang mungutin di perumahan itu, Pak, kadang Buangnya ke sungai. ke sungai, Dia kan Pak. dibayar tuh, mungutin Sama sampah warga, di rumahan iya. kan. Naikin lah mobil truk atau mobil bak kecil. Kadang pakai troli. Pakai truk, buangnya ke sungai. Sungai, Pak. Bayangin loh. Padahal dia bayar, Pak, warga. Iya, artinya bahwa kita menghadapi sebuah situasi di mana masalah lingkungan masalah sepele. Betul. Dianggap masalah sepele. Dianggap. Padahal kita ini tinggal di lingkungan. Lingkungan. Harusnya kan lingkungan itu kita muliakan, Betul. bukan kita kotori. Betul, Bapak. Ntar kan terjadi
negatifnya banyak kan Pak, banjir, lingkungannya jadi bau Pak, segala macam Penyakit. Ntar yang disalahin tetap pemerintahnya kemana? Tapi sama suami galak nggak? Enggak Pak, baik Pak. Waduh. Suka ngomel-ngomel nggak di rumah kayak kemarin ngomel-ngomel sama Pak siapa? Pak Ismail Pak siapa? Iya itu yang bangunan pertama yang ya Pak, cucunya bupati itu yang saya ya. temuin sekarang Iya. udah baik, udah mendukung. Kata dia sekarang bongkar Pak Deddy semua. Gitu. Jadi awalnya bapak itu nggak mau ini Pak, nggak mau dibongkar, ya kan? Kata dia, ntar saya bongkar sendiri, tapi barang-barangnya masih banyak banget Pak di dalam, terus masih leha-leha gitu kan, kayak masih kok nyepelein banget petugas ya, kita udah kesini gitu kan, dari kemarin kita udah kesini, udah ngasih himbauan, udah ngedata, kok sampai hari H-nya kita kesini, kok kayaknya masih leha-leha aja gitu loh Pak. Makanya saya bilang gini Pak, kalau Bapak tidak dibongkar, nanti yang lain pun akan berkaca sama bangunan Bapak, saya bilang gitu. Dan kemudian ada lagi penyakit kalau pedagang di kita. Penyakitnya apa? Dari tempat dagangnya sudah bisa bangun rumah, bisa beli mobil, tapi tempat dagangnya kumuh, nggak mau memperbaikin. Nggak mau memperbaiki. Apa ya, padahal itu mata pencaharian ya Pak ya, Iya. tapi tidak mau diperbaiki. Itu Kan dia, di sini Pak. nih. Ya tuh, ini dulu kumuh, sekarang Iya, Pak. tuh Saya touring udah rubah. suka lewat sini Pak. udah jadi taman-taman Masya ya kan Allah, cakep tuh. banget. Iya, nanti Bekasi pinggir-pinggir sungainya bikin kayak gini. Betul Pak. Ya kan? Iya, benar. Dan Pak Bupatinya kan lagi semangat, dikasih Pak. gelar oleh saya, Raja Bongkar. Raja bongkar. Wah. Jadi saya setiap hari nggak pernah ke kantor Pak. Bongkar Di terus. lapangan terus Ya Pak. Satpol PP tugasnya di lapangan. Gubernur juga nggak pernah Iya, ke kantor, bener. keliling terus. Jadi bikin administrasinya setiap habis pulang dari lapangan. Iya, tetapi kan kita ini hari ini diperlukan langkah-langkah yang tegas Iya, betul. agar tidak keburu ambruk. Ya kan, biar lingkungan Siap. kita tertangani dari sekarang, ya Jawa Barat jadi indah dong. Betul. Kalau udah jadi indah, rezekinya juga banyak. Amin. Nanti juga Amin. orang-orang yang sekarang ngomel-ngomel juga besok dapat pekerjaan lagi, dapat Amin. tempat usaha lagi Betul. dengan jumlah pengunjung yang baik, yang banyak, tetapi yang dagangnya juga harus jujur. Betul Pak, betul. Di kita ini kalau lagi sepi, baik. Begitu rame, Songong. satenya biasanya lemaknya cuma satu, begitu rame yang belinya banyak jadi tiga. Jadi tiga. Yang belinya dagingnya digetok. Iya, Nah, betul. itu kebiasaan kita. Itu jadi bikin nggak laku ya Pak ya. Padahal udah ramai. Dan kalau di Bekasi tuh ada bedanya. Kalau dibongkarnya oleh Pak Bupati, nggak ada kompensasi. Betul, Pak. Bupati mah tegas kan? Iya. Nggak ada kompensasi Bupati mah. Bupati mah nggak ada Pak. Kalau dibongkarnya oleh gubernur, Nah, Pak, izin yang digabus itu sebenarnya mereka nggak mau bongkar sendiri, sebenarnya ada selentingan katanya mau diganti sama Bapak. ya kita ganti akhirnya. Ganti ya Pak? Ganti. Jadi kan yang dua orang tuh sudah tuh di situ, yang si aki-aki Iya. punya rumah sama si cucunya Bupati pertama. Dan sisanya tetap kita akan memberikan bantuan. Tapi saya bukan mengganti bangunan liar. Saya bukan. Bukan. Saya memberikan bantuan pada warga yang mengalami kesulitan ekonomi. Kan beda. Iya, beda. Jadi bangunan liarnya harus dibongkar. Harus dibongkar. Tetap itu pelanggaran, gitu loh. Betul. Tetapi karena dia warga tidak mampu, maka saya harus memberikan bantuan atas ketidakmampuannya. Gitu. Itu bedanya. Itu bedanya. Kalau pembuat Raja Bongkar mau bongkar terus. Bongkar Pak. Biar Kabupaten Bekasi tambah rapi Pak. Tapi sekarang udah mulai rapi. Betul Pak, udah mulai rapi, kali-kalinya udah Mulai bersih. bersih. Itu contoh yang nyatanya banget yang di Kali Baru Pak. Itu zaman saya kecil emang kayak gitu ya Oh, Pak. Kali Baru yang bikin bendungan itu. Iya Pak, yang di atas kali juga banyak bangunan di atas kali, yang Kali Baru. Yang sekarang bikin bangunan yang waktu itu Selatan. ada yang apa namanya anak yang mau kuliah ngomel-ngomel itu. Bukan, itu kan bendungan BSH. Oh, itu Nah, yang itu CBL. yang sekarang. Ini yang punya. yang Tambun Selatan tuh Pak, yang Oh. Kali Baru yang saluran dari Kalimalang itu tuh Pak. Kan dulu banyak pabrik tempe di situ, jadi kayak bau Pak. Mungkin limbahnya dikekaliin kali ya. Jadi kalinya teh hitam gitu Pak. Sekarang udah bersih. Sekarang udah bersih, bangunannya udah rata. Itu tuh jadi mengingatkan kayak iya dulu zaman saya kecil nih kayak gini, sawahnya kelihatan. Itu rumah bibi saya, jadi dari sini ke sono kelihatan kan. Kemarin-kemarin mah enggak Pak. Tapi di Bekasi ini luar biasa loh. Kenapa Pak? Apa? Di Bekasi itu nanam padi keluarnya rumah.
Itunya segede apa pohon? Iya kan di Bekasi nanam padi, keluarnya Iya. rumah tuh. Iya benar Pak, benar. Orang-orang di Ya, jadi sekarang sudah berapa hamparan nih di Bekasi yang dibongkarin sama Satpol PP itu? Kalau sama Satpol PP yang pertama itu yang di BSH ya Pak. Mm-mm. Terus di Sumberjaya. Sumberjaya. Sumberjaya itu sama Satpol PP sampai yang mau ke Desa Jalen itu Satpol PP. Nah, terus sama kalau yang kayak gabus pertama kan itu provinsi ya Pak Provinsi. ya? Iya, itu provinsi. Provinsi sampai ke yang ya itu tuh Iya, di lurus tuh. Yang lurus. Sekarang jadi lurus kelihatan perumahan di Nah, sana. kelihatan banget. Plus ada jalan lagi Nah, sekarang. Plus ada jalan, enak banget. Kanan gitu, kirinya masih sawah, masih ada Pak. lumayan. Iya Pak, orang masih enak. enak. Tapi di situ rumput segini ada aja nggak ada yang berani babat. Padahal ada lu kades. Nah itu dia Pak. Kalau ke situ gimana ya Pak? Bukan ranah saya Pak. Ya Saya kalau kan saya hanya sebagai prajurit, gubernur, tuh. kalau saya sebagai gubernur Nah, prihatin dong. Ada camat, betul. ada kepala desa, ada RT, ada RW. Orang rumput pada orang di setiap situ tiap hari nongkrong pada nganggur. Iya. Padahal atuh kerja bakti Gotong babadin rumput. royong. Iya benar-benar Pak. Setiap sebulan kayak atau setiap minggu kan bisa gotong royong, bersih-bersih lingkungan gitu. Ya sekarang kita lagi di ini Pak, Pulau Timaha Babelan. Di mana itu? Di Babelan Pak. Babelan. Babelan. Nah itu mohon maaf Pak. Itu orangnya juga merugul-merugul banget Pak. Itu pernah sebelum kami penertiban yang ini kan kami memang sudah pendataan yang di sana Pak. Itu juga saya diomel-omelin Pak. Pulau Timaha. Pulau Timaha Pak. Sekarang kami Bangunannya di pinggir sungai. ada yang di pinggir sungai, ada yang di atas sungai. Ada yang di atas sungai. Jadi ada yang di pinggir jalan nih Pak. Ada yang masuk ke gang gitu. Itu sekitar kalau yang di pinggir jalan hampir 150 Itu bangunan. banjir juga ke situ. Wah, itu keluhan warga luar biasa Pak. Kan kita ini bantu bongkarin bangunan, kerukin sungai kan untuk warga. Betul. Itu keluhan warga luar biasa. Kayak di situ udah permasalahannya macet. Itu udah pasti setiap hari Pak. Setiap hari itu pasti macet katanya. Kan Bekasi stres ya. Dan kalau hujan pun banjir Pak. Itu di Pulau Timaha. Sekarang kami lagi bergerak ke sana. Tapi pengerukannya jalan, sudah jalan. Nah, yang sebelah sono sudah Pak. Tapi karena mungkin ada banyak bangunan. Nggak berani mesin keruknya. Nah, iya. nggak Sopir keruknya nggak berani, operatornya. Pak. Iya, karena banyak bangunan. Dan ya begitu deh Pak. Di Biasa. Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, proyek senilai 500 miliar pengerukan sungai hampir nggak jalan karena nggak berani operatornya melihat bangunan di pinggir sungai. Betul Pak. Kalau nggak saya tegas itu nggak akan jalan untuk pekerjaan. Sekarang kami lagi berjalan ke Pulau Timaha. Kemarin sudah ngasih himbauan Pak. Kemarin kan udah pendataannya tuh. Sebulan kemarin udah pendataannya. Baru aja kemarin Senin kita udah ngasih himbauannya. Insya Allah katanya sekarang bergerak lagi Pak ke sana untuk ngasih surat peringatannya. Oh. Insya Allah hari ini. Jadi memandang Satpol PP menzolimi tidak. Satpol PP lagi bekerja mengembalikan kembali alam Bekasi dan alam Jawa Barat kembali ke seperti semula. Betul. Bapak. Minimal kalaupun tidak seperti semula bersih dan tertata. Betul, Kalau seperti Bapak. semula nggak mungkin. Iya betul Ya Bapak. kan? Kalau sungai-sungainya pada dalam, pinggir bantaran sungainya ada pohon-pohonnya, rapi tertata. Walah. Nggak mungkin Pak ada banjir. Oh Insya iya, Allah, insya insya Allah nggak ada Allah. banjir. Insya Allah lingkungan juga jadi bersih gitu Pak. Bingung nggak Pak? Makanya Bapak sering-sering ke Bekasi Pak. Wah, sering banget. Karena Bekasi bener-bener kayak bener apa kata Bapak, bener harus dibongkarin semua Pak. Banglinya tuh banyak banget, mungkin 23 kecamatan pasti ada. Isinya Bangli. Bangli semua Pak. Dan itu apakah pendatang atau warga asli Bekasi? Yang kami data Pak, yang kami data hampir 50% sampai 60% itu banyak yang pendatang Pak. Dan mereka sewa kadang-kadang sama orang setempat yang menyewakan. Menyewakan. Terus akhirnya kadang dibeli sama mereka. Iya. Ya kan, nyewa, akhirnya beli sama mereka. Terus paling utama juga waktu itu saya ketemu orang tinggalnya di Jakarta. Ya tinggalnya ya, bisa lihat tinggalnya di Jakarta. Tapi punya lapak Banyak banget, di sungai itu. banyak banget. Dia pokoknya ada sungai, bikinin bangunan dari bajaringan.
Sewain, gope per bulan. Gope sampai 1 juta biasanya Pak. 500 sampai 1 juta per bulan. Dia cuma datang ke situ ngambil pungut setoran. Iya. Atau kalau nggak per bulan, dia mintanya per tahun Pak. Itu kebanyakan kan setiap saya pendataan pasti saya tanya udah berapa tahun ini ngontrak atau hak milik. Memang kebanyakan ngontrak Pak. Iya. Mereka yang kebanyakan itu sewa dan per tahun mereka Pak. Dan itu juga akibat dibiarkan. Betul. Dibiarkan oleh pengairannya, baik BBWS, PJT maupun PSDA, dibiarkan oleh aparat desanya, dibiarkan oleh pemerintah kabupatennya. Iya, ya istilah kasarnya gini ya Pak, oknumnya kan oknum kebanyakan, oknumnya oknum desa, yang ditertibin dan yang dimaki-maki kan Satpol PP Pak, yang disumpah-sumpahin mah. Gak apa-apa, kita disumpahin sama orang untuk kebaikan, Ya, karena tidak semua tindakan itu menyenangkan banyak orang. Iya bener. Pokoknya hari ini kita udah asik nih ketemu Mbak siapa? Melisa Pak. Mbak Melisa yang kemarin mencak-mencak karena melaksanakan tugas dan berani saya lihat. Siap, Saya Bapak. bilang pasti belum ASN, ternyata belum benar. Ini saya kasih hadiah pagi hari ini. Masya Allah Bapak, terima kasih Oh. banyak Bapak. Biar semangat. Semangat Pak, buat saya saat- soalnya cinta sama pekerjaan saya. Iya, kasih tahu dong sama teman-teman Satpol PP dimanapun berada. Buat teman-teman Satpol PP dimanapun berada se-Indonesia, tetap semangat untuk menjalankan tugas yang memang itu tugas kita. Jangan pernah takut kalau kita bekerja sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan oleh peraturan. Tetap semangat, salam Prajawibawa. Wah, buat yang masih ngutip-ngutip, hentikan kebiasaannya untuk menjaga kewibawaan Korps Satpol PP. Siap.